Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qala bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Halim Al-Adab masih seputar adab dalam membaca Al-Quran, ya, supaya kita itu ngaji bukan sekedar ngaji, tapi ngaji yang berkualitas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa kana al-khawf wal buka yaghlibu alaihim inda qira'atil Quran min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabih wa tadabburihim lahu. Mereka itu orang-orang soleh, banyak di antara mereka yang sering kali menangis ketika membaca Al-Quran. Tidak ada lain karena mereka mengenal akan kebesaran Allah, karena pemahaman mereka yang mendalam terhadap Al-Quran. Bagaimana tadabbur mereka terhadap Al-Quran. Wa kana yukhsha ala katsirin minhum inda qira'atihi wa sama'i wa rubbama mata ba'dhum. Banyak di antara mereka ketika membaca atau ketika mendengar bacaan Al-Quran itu sampai pingsan. Bahkan di antara mereka ada yang wafat sebab mendengar daripada kalam Allah dan masuk ke dalam hatinya, kemudian dia tidak tahan mendengar daripada ayat tersebut sehingga wafat. Itu juga disebutkan di kitab Tanbihul Mukhtarin, yaitu beliau menyebutkan berapa banyak orang-orang daripada ulama yang sampai pingsan, sampai wafat gara-gara dengar apa? Al-Quran. Wa dzalika ma'rufun fi akhbarihim wa siyarihim. Itu sebagaimana diketahui di riwayat kisah mereka, ya, perjalanan hidup mereka. Rahimahumullah wa nafa'ana bihim. Semoga mereka dirahmati oleh Allah dan semoga kita mendapat manfaat mereka, amin ya rabbal alamin. Al-Qur'annya sama, tapi yang menampung berbeda. Kitabnya sama, Al-Quran, ayatnya sama, tapi kualitas pembacanya, kualitas pendengarnya inilah yang menjadikan berbeda. Maka beliau melanjutkan, fa idza qara'tal Qur'an fatadabbar wa tafaham wa tafakkar. Nah, jika engkau membaca ayat Al-Quran, maka tadabburilah, pahamilah dan fikirkanlah. Jangan terburu-buru. Sama yang beliau mengatakan, wa tawaqqaf inda kulli ayatin yakunu fi amrun min awamirillah ta'ala. Dan berhentilah sejenak, kata beliau. Berhentilah sejenak ketika kamu membaca ayat Allah yang di situ ada perintah daripada perintahnya Allah. Au nahyun min nahyi, atau larangan daripada apa yang Allah Ta'ala larang. Au wa'dun au wa'id, ada wa'dun dan wa'id. Kalau wa'dun niku janji yang baik, yaitu apa? Kabar gembira. Kalau wa'id ada yaknya, wa'dun dan wa'id, ya, kalau wa'dun niku apa? Janji balasan yang baik. Kalau wa'id itu janji apa? Ancaman azab, naudzubillah. Nah, jadi kata beliau, kalau kamu ketika membaca Al-Quran sampai kepada perintah, maka stop dulu sebentar, diamlah sejenak, renungkan. Ya, renungkan apa? Fa in wajadta nafsaka mumtasilan lidzalik al-ma'mur. Kalau ternyata dalam Allah Ta'ala berfirman apa? Wa aqimus shalah, dirikanlah apa? Salat. Aqimus sholata liduluki syamsi wa ghasaqil lail. Ya. Kemudian misalnya apa? Tentang orang tua, ya. Waqfid lahum janahadzul, dan kepakkanlah sayapmu merendah di hadapan orang tuamu, setinggi apapun jabatan merendah. Nah, kita stop dulu sejenak. Kira-kira
Kita sudah gitu apa belum ya? Loh, ini kalamullah yang diberikan oleh Allah melalui nabinya untuk kita. Untuk kita. Al-Quran ini untuk siapa hadirin? Untuk kita. Saya ini sudah melaksanakan ini apa belum ya? Atau ketika ada larangan, mujtaniban lidzalika mandi. Ketika kamu mendapatkan perintah, alhamdulillah ya Allah, saya melaksanakan ini perintah. Atau ketika ada larangan, alhamdulillah, saya ternyata menghindari larangan ini. Ya, Allah Taala misalnya melarang riba, gitu ya. Kemudian alhamdulillah kita diberi taufik, kita bisa menghindari riba karena apa? Taufik daripada Allah Taala. Mungkin kesempatan kita untuk riba ada di mana-mana ya. Tapi misalnya Allah Ta'ala menjaga diri kita untuk nggak riba ya. Wala tusair khaddaka linnas. Kita dilarang untuk sombong. Itu ketika Allah Ta'ala menyatakan demikian, kita renungi. Ya apa ya diri kita ini? Gimana ya? Fala takul lahum ufin. Kalau yang tentang orang tua apa? Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tua. Kita hayati itu kembalikan kepada diri kita. Kalau kita tinggalkan larangan itu, laksanakan perintah itu. Wa musaddiqan mukinan bidzalikal wa'di wal wa'id. Dan ketika ada janji Allah yang baik atau ancaman ya daripada Allah, kok kita merasa hati kita ini beriman dengan hal itu. Bukan hanya bacaan seperti baca dongeng, tapi apa? Kita beriman, merasa takut akan hal itu. Seperti yang kemarin kita bahas ya, yaitu Syekh Sa'id bin Jubair, Sayyidina Sa'id bin Jubair. Ketika membaca Yasin sampai pada ayat apa? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Minggir. Berpisahlah sekarang, wahai orang-orang yang banyak berbuat salah kepada Allah. Jadi ketika membaca itu bukan hanya sekedar Al-Quran. Naam, Al-Quran yuta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu dengan bacanya saja hadirin kita dapat pahala. Nah, tapi nggak sampai di situ. Ketika beliau membaca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, yang mana itu dalam surat Yasin menceritakan, menggambarkan bagaimana kelak di akhirat ketika telah diadili oleh Allah, maka diperintahkan, dikumandangkan oleh malaikat, berpisahlah engkau, jauh-jauhlah engkau, wahai orang yang banyak berbuat salah kepada Allah Ta'ala. Sehingga terfilterlah kala itu siapa yang termasuk daripada golongan apa? Al-mujrimin. Beliau khawatir masuk dalam kelompok apa? Al-mujrimin. Sehingga ini kan nanti di alam akhirat ya. Ketika ada ini beliau merasa apa? Ada kekhawatiran. Nah, ketika ada kekhawatiran, ketika adanya wa'id, atau ketika ada semangat, ketika ada wa'ad. Allah Ta'ala bagaimana indahnya ketika memanjakan hambanya ya, yang masuk ke dalam surganya, udkhuluha bisalamin aminin fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu sini dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu wahai ruh ke dalam surga. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ketika orang itu masuk ke dalam surga, wa maj'alna minhum, dan kita termasuk ya. Dikumandangkan kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an, selamat bagi kalian, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, daripada apa yang jeripayah kamu lakukan di masa-masamu yang lampau. Ketika di dunia kamu subuh bangun, kamu zuhur sholat ya, asar, maghrib, isya, kamu menyisihkan sebagian uangmu ya, kamu berpuasa di bulan Ramadan, kamu puasa sunnah, kamu sekarang kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dalam ayat yang lain sedikit perbedaan redaksi, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makan dan minumlah, selamat, ini adalah hasil yang kalian tuai daripada apa yang kalian amalkan selama ini di alam dunia. Nah, sehingga ketika mengaji firman Allah tentang wa'dun,
tentang kabar gembira sebagai orang yang iman dan masuk ke dalam surga, senang, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah saya ini megang Al-Quran, saya ini ngaji, saya seorang muslim. Coba saya tidak muslim, ini ngomong dalam hati ketika membaca itu, coba saya tidak muslim, saya tidak tahu Al-Quran, saya tidak mengenal Allah, dahi saya tidak akan sujud untuk Allah dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah selama hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sehingga ketika mendapat kabar gembira itu, ya, seperti apapun kehidupan seorang di dunia, selama ia memiliki la ilaha illallah miftahul jannah, maka dia adalah calon penghuni apa? Penghuni surga. Jadi ketika baca wa'adun ya Allah, ya, meyakini, kemudian apa? Terenyuh hatinya, tersanjung, ya Allah, siapa saya ini? Ya, hamba yang biasa, kemudian diberi sama Allah nikmat keimanan, nikmat Islam, kemudian nikmat ibadah. Ya. Kemarin yang ada tamu itu, ya, Syekh Muhammad Abdul Rahim Al-Busabi, beberapa teman kemarin ikut ziarah terus ikut ke sini juga. Itu beliau apa? Di antara nasihatnya atau wasiatnya menceritakan tentang nikmatnya. Di antaranya mengutip kata-kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin saya ini bisa bersyukur kepadamu, sedangkan rasa syukur saya ini pun ya nikmat darimu. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saya ini kan bersyukur kepadamu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi bagaimana mungkin saya bisa bersyukur? Sedangkan saya ini bisa berpikir untuk berterima kasih, ya, kemudian melafadzkan syukur terima kasih kepadamu ya Allah. Ini pun bagian daripada nikmat darimu. Sehingga ketika saya bersyukur yang mana itu tuntunan darimu, engkau tambah lagi nikmatnya, engkau tambah lagi nikmatnya. Paham ya? Ya Allah, bagaimana mungkin saya ini dikatakan bersyukur? Bersyukurnya saya ini pun hadiah darimu ya Allah yang membimbing saya untuk bersyukur. Ada dikatakan oleh Allah Ta'ala, al-an, sekarang ini wahai Musa, kamu telah bersyukur kepadaku. Kenapa? Bukan hanya melafadzkan dengan lisannya, namun beliau dengan sadar, beliau bersyukur pun bisa, alhamdulillah, bisa bersyukur, mengungkapkan syukur itu juga bagian nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kamu dapatkan baca perintah Allah, ya Allah, alhamdulillah, saya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, alhamdulillah saya berpuasa. Zakat, ibadah-ibadah, alhamdulillah. Yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Kemudian tentang wa'dun dan wa'id, iman terhadap hal itu, fahmadillah, kata beliau, kalau kamu mendapati dirimu seperti itu, maka bersyukur kamu kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzalika hasalalak bitaufiqihi wa ma'unatihi. Dan perlu kamu tahu, kata Habibullah Haddad, bahwa ketaatan kamu pun itu semata-mata restu, taufik, dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Habib Umar itu sering kali kalau lagi maulid, beliau menyatakan, seandainya kalian ini tahu betapa mahalnya seorang yang lisannya bisa melafadzkan Allah, ya, karena menyebutkan nama Allah itu tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang manusia. Di alam semesta ini dengan, ya, miliaran manusia ini, tidak semuanya diizinkan oleh Allah lisannya itu menyebut lafaz Allah sekalipun sekali pada seumur hidupnya. Habib Umar mengatakan, seandainya kalian tahu betapa mahal, ya, bisa melafazkan Allah itu nilainya kala di akhirat. Saking kita yang alhamdulillah terlahir dalam keadaan muslim, seakan-akan kan biasa, ya? Padahal itu besar sekali nilainya. Maka bersyukurlah kalau kamu mendapati dirimu taat, bersyukur. Wazid fil jid wa tashmir, dan tambahlah semangatmu, ya, tambah semangat. Wahtaris minat tasahul wa taksir, dan berhati-hatilah daripada mengentengkan dan sembrono. Tapi kata beliau, wa in wajadta nafsak ghairu mumtasil lidzalik,
al-ma'mur. Tapi kalau ketika kamu ngaji ayat Al-Quran, membaca perintah Allah, ternyata kamu nggak termasuk kelompok yang sudah melaksanakan perintah itu. Wa ghairu mujtanib lidzalikal al-manhi. Kamu membaca larangan Allah, tapi kamu masih belum bisa apa? Luput daripada kejelekan tersebut. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya, misalnya. Jangan apa? Saling ngerasani. Wala la'natullah 'alal kadzibin. Laknat Allah bagi orang yang berbohong, tapi ini bohong terus. Iya. Ya itu sesimpel apa? Nyampe mana, Bro? OTW, padahal masih ganti baju. Padahal masih ganti baju. Nah, ini termasuk loh, ya. Ini bohong. Lu kan kecil, bohong kecil besar, kecil besar ya bohong namanya. Nah kalau kita, ya Allah, gini rek, orang yang berbohong misalnya, atau misal larangan-larangan yang lainnya, kalau kita masih, aduh, saya masih berkecimpung dengan kotornya apa? Larangan ini. Baghairu qawiyil yakin bil wa'di wal wa'id. Atau jangan-jangan hadirin, hatinya ini kurang mantap, kurang yakin akan adanya janji di akhirat, baik yang surga atau yang apa? Atau ancaman neraka. Lu kadang bahas mati kan, orang ini kalau sudah bahas mati ini kan sudah mentok ya. Kalau bahas tentang setelah kematian, ini kan mentok. Lu kadang itu aja nggak merubah mindsetnya untuk memperhitungkan langkahnya ketika di dunia. Kenapa demikian? Karena keimanannya kurang kuat tentang adanya apa? Anugerah dari Allah Ta'ala tadi itu. Hidup sekali, korupsi, misalnya, dinikmati hidup sekali ya. Seakan-akan dia, seakan-akan wes meninggal terus selesai gitu, enggak? Ya, bahkan justru adunya mazra'atul akhir. Kalau misal seperti itu, fastaghfir rabbak. Kalau kamu yang diperintah tidak kamu laksanakan, yang dilarang tidak kamu berhenti. Ada wa'dun sama wa'id kurang mantap, maka banyak-banyak baca istighfar. Wa tub ilaih min taksirik, kata beliau. Dan bertobatlah daripada apa? Kesembronoannya kamu tadi itu. Wa azim alam tisali amrih wa ijtinabi nahyi. Dan bersemangatlah kamu untuk tetap berusaha melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Walzim qalbak al-yakin al-kamil biwa'dihi wa wa'idih. Dan upayakanlah hatimu itu untuk menjadi semakin yakin yang sempurna dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan juga oleh para ulama, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya melebihi apa? Keyakinan kepada Allah Ta'ala. Nah, orang wali itu, orang soleh, orang para wali itu hatinya mantap sama Gusti Allah. Ya mantap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata itu, kalau bahasa para ulama itu apa? Tidak ada sesuatu yang diturunkan dari langit itu yang lebih agung, lebih mulia daripada apa? Rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalik, begitu juga kata beliau, idza talauta ayat tauhidillah wa taqdis lahu azza wa jalla. Jika engkau membaca kitab apa? Ayat tentang pengesaan Allah. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Ya. Katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Allah lah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak membutuhkan siapapun, tidak bergantung dengan siapapun. Ya. Allahu samad, dialah Allah yang justru jadi apa? Sosok yang segala hal bergantung kepadanya. Wa taqdis lahu azza wa jalla. Ketika kamu baca ayat-ayat Al-Quran tentang yang berisikan apa? Takdis, tasbih kepada Allah, pensucian kepada Allah. Sabbih isma rabbikal a'la. Wal ayat allati fiha dzikru sifatil ula wa asma'il husna. Dan banyak daripada ayat-ayat Allah yang di situ disebutkan apa? Sifat-sifat Allah yang agung
dan nama-namanya Allah yang luhur. Taqif indaha. Kalau kamu baca pas hal yang terkait dengan Allah, maka diam sejenak. Wa tatadabbar ma fiha min ma'ani jalalih. Berhenti sejenak, kemudian renungkan betapa agungnya, betapa luhurnya, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa rafi'i majdih wa kamalih. Betapa agung ya, keagungan, keluhuran Allah, kesempurnaan Allah. Wa takunu inda dzalik mumtalil qalbi bitauhid. Dan ketika engkau baca, hatimu penuh dengan pengesaan Allah, jadi bukan hanya lisannya yang baca ya, tapi apa? Hatinya pun merasa ya mengesahkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah dan meluhurkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis sahih itu, mungkin saya pernah sampaikan ya, yaitu kan Nabi mengatakan apa? Ya ummukum aqra'ukum lil Quran ya. Yang mengimami kalian adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Akhirnya dipilih kan beberapa daerah saat itu ya di Madinah. Ada satu daerah itu yang ngimami anak muda. Bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalannya bagus. Anak muda ini setiap habis baca Fatihah surat diakhiri pasti pakai kulhu. Kul huwallahu ahad ya, kul huwa ya. Mesti itu kul huwallahu ahad. Pasti kul huwallahu ahad. Nah, akhirnya ini sehari, seminggu, 2 minggu, waduh. Akhirnya mereka berembuk loh, ini bid'ah ini ya. Apa ini bid'ah ini? Nabi pun nih ngimami yo, suratnya ganti-ganti. Dan ini kok qul huwallahu ahad terus. Akhirnya dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, gini. Oh ya, coba panggil anak itu. Dipanggil menghadap kepada Nabi. Nah, ini bijaknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa kamu tuh keliru, kamu tuh bukan. Apa kata Nabi? Ditanya sama Nabi. Ya fulan, apa betul? Kamu itu kalau habis baca Fatihah surat pendek itu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Betul ya Nabi. Kenapa? Kata Nabi, pengen tahu Nabi, kenapa? Iya ya Nabi. Soalnya di surat Al-Ikhlas itu tertuliskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ikhlas itu ada pengesaan Allah, menyatakan Allah adalah yang segala hal bergantung kepadanya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun di alam semesta ini yang sekufu setara dengan Allah. Nah, karena isinya itu tentang sifat-sifatnya Allah, wahai Nabi, saya itu suka sekali baca Al-Ikhlas. Jadi kalau saya sholat pun mesti tak akhiri dengan Al-Ikhlas. Ini hadis Sahih Bukhari ya, hadis Sahih. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala telah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada Allah Subhanahu Allah. Jadi malah apa? Malah bacaan yang pendek tadi itu karena bukan hanya sekedar baca, tapi apa? Ketika baca hatinya pun merasakan lezatnya, ya, menikmati keagungan zat Allah, sehingga sholatnya semakin berkualitas. Bahkan Nabi SAW dengan lisan beliau yang mulia bersaksi Allah Ta'ala telah cinta kepadanya sebagaimana dia cinta kepada Allah, dan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas. Makanya kenapa sih sampai tafakur, ada insya Allah di Nasuh ini tentang tafakur ya. Tafakur, bertafakur itu kenapa sih nilainya itu tinggi sekali dalam agama? Bukan ngelamun ya, ini ngelamun beda lagi. Tafakur terhadap kebesaran Allah, karena ketika orang itu bertafakur, dia akan semakin kenal kepada Allah. Semakin kenal kepada Allah, semakin berkualitas apa? Ibadahnya. Orang ketika mengaji Al-Quran berusaha bertadabbur. Ketika tadabbur, memahami, semakin kenal kepada Allah, semakin faham dengan Allah. Semakin kenal, semakin paham, semakin kebuka pikirannya, semakin bagus ibadahnya, semakin rapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan azan terlebih.
La haula wala quwwata illa billah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الأبيات وابعثه مقاما محمود الأجواد أن يرد رب اغفر لي ولوالدي يا رب اللهم اغفر لي ولوالدي Kemudian beliau melanjutkan tadi itu ya. Yang pertama kalau membaca perintah, larangan dan janji di akhirat itu. Yang kedua kalau membaca Al-Qur'an dan di sana diperjelas tentang apa? Keagungan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Kemudian yang berikutnya, wa idza talawtal ayat allati fiha dzikru awsafil mu'minin was shalihin min ibadillahi ta'ala. Kemudian yaitu ketika engkau baca Al-Qur'an dan disebutkan tentang sifatnya kaum mukminin yang soleh daripada hambanya Allah Ta'ala. Wa fiha syarhu akhlaqimal mahmudah, dan di situ dijabarkan apa? Akhlak-akhlak mereka yang terpuji. Kan Al-Qur'an ini hadirin enggak semua tentang perintah dan larangan atau janji-janji, bukan. Nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah Ta'ala menyatakan, dan setiap kisah daripada Rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad semata-mata untuk memantapkan hati, sehingga banyak diceritakan oleh Allah cerita para nabi, ya, bahkan ceritanya orang-orang soleh, bagaimana Luqman al-Hakim, bagaimana Siti Maryam, bagaimana Ashabul Kahfi. Mereka bukan para nabi, bukan para rasul, tapi ibadillah apa? As-sholihin. Nah, kalau kamu waktu ngaji itu, kata beliau, pas membahas tentang mereka, tatadabbarha wa tandur fiha. Maka sekali lagi stop. Jangan terburu-buru. Ditadaburi, dipahami, diteliti. Wa tutalib nafsak, dan bukan hanya membaca dan mengkaji, berusahalah menuntut dirimu bil ittisaf wa tahalluk biha, untuk bersifat dan berakhlak sebagaimana sifat mereka. Gitu ya. Di antaranya ya sifat itu yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ya. Itu Allah Ta'ala sebutkan beberapa kriteria hambanya yang soleh. Nah, dari ayat 63 itu Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba daripada Allah yang maha pengasih. Siapa sih mereka itu? Siapa sih kategori orang soleh menurut Allah? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, yaitu orang yang ketika berjalan di atas muka bumi ini apa? Berjalan dengan hauna, dengan rendah hati. Sealim apapun mentok, rendah hati biasa. Ya. Ini mengingatkan kita kepada, kalau yang ditubkan ini Habib Alwi Ba'akil, Habib Alwi almarhum Habib Alwi bin Ahmad ini yamshuna 'alal ardi hauna, santai sekali. Tadi malam saya ada tamu, beliau
salah satu orang yang dari masa mudanya sama Habib Alwi. Itu banyak menceritakan yang kesimpulannya Habib Alwi itu orangnya santai, orangnya tenang. Jadi justru kalau di hadapan orang yang ngerti gitu ya, beliau tidak menampakkan ilmunya gitu. Beliau kayak orang biasa gitu. Tapi ketika beliau melihat ini orang butuh nasihat, beliau nasihati dengan serius. Sampai semalam itu orang bilang, saya ini sampai kaget tuh, melihat Habib Alwi itu bicara dengan orang yang dalam tanda kutip nakal, pemabuk dan lain sebagainya, itu ngomong serius dan masuk ke dalam hati mereka dan ikut dengan Habib Alwi. Tapi kalau sama orang-orang yang berpotensi menyanjung Habib Alwi, gitu ya, mungkin mau menghormati Habib Alwi berlebihan, itu malah Habib Alwi bersikap apa? Biasa aja kepada mereka. Dalam artian nggak menunjukkan keilmuannya dan lain apa? Dan lain sebagainya. Jadi bukan beliau nggak menyebarkan ilmunya, tapi apa? Beliau memilih untuk apa? Untuk tadi rendah hati itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapa sih hambanya Allah yang terkasih itu? Yaitu ketika orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, apa jawaban mereka? Qalu salama. Mereka akan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Mereka dicaci maki, mereka karena membalas ucapan seperti itu tuh bukan tugas mereka dan bukan porsi mereka gitu loh. Membalas cacian tuh gak mereka banget gitu loh. Itu bukan mereka, bukan orang soleh. Mereka mau dilono sakapoe, yo karena mereka ini bermuamalah ini meskipun zahirnya dengan sesama manusia, tapi mereka ini sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu. Meskipun yang mengkafir-kafirkan beliau, meskipun yang mengkafirkan, membid'ahkan ahli nar, waduh Yahudi segala macam, beliau akan mendoakan orang-orang itu agar husnul khotimah dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Pengen orang itu tetap jadi orang baik karena beliau bukan bermuamalah dengan orang-orang itu saja, tapi sedang yu'amilullah, sedang bermuamalah dengan Gusti Allah. Jadi ketika dikata-katain itu tidak ada lontaran jelek kembali kepada apa? Kepada mereka. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka adalah hamba yang menghabiskan waktu malam harinya untuk sujud beribadah kepada Allah Ta'ala. Yani dengan sesama baik, malam harinya penuh ibadah. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka adalah hamba yang mengatakan, ya Allah, jauhkan daripada kami ini apa? Azab neraka jahanam. Sungguh azab jahanam ini membuat kebinasaan yang kekal, ya Allah. Jadi mereka ini orang yang baik, mereka ini orang yang soleh, namun ketakutan, khauf di dalam hati itu tidak pernah hilang dari hati mereka. Gak ada, saya ini ahlul jannah, saya ini calon penghuni surga. Gak pernah. Mereka memiliki seperti itu. Bahkan Sayyidina Abu Bakar bin Khattab atau Sayyidina Umar, beliau mengatakan, seandainya kalau dinyatakan semua orang itu masuk ke dalam surga, umatnya Nabi semua masuk surga kecuali satu, saya takut satu orang itu saya. Ini sahabatnya Nabi, matanya melihat wajahnya Nabi, lisan suaranya didengar telinganya Nabi, telinganya mendengar suaranya Nabi, tangannya menyentuh tangannya Nabi. Tapi apa karakter mereka? Mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu. Ini ciri-ciri orang saleh. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Ini surat Al-Furqan ini. Sifat orang-orang saleh. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau mereka berinfak, ya enggak berlebihan, tapi tidak juga apa? Terlalu medit, terlalu sedikit, namun tengah-tengah.
Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yazunun. Mereka adalah orang yang enggak pernah menyekutukan Allah, la dukun wala ya. Allah taala. Enggak ada syirik dengan dukun, syirik dengan ini. Mereka yang bersih darahnya daripada apa? Darah, tidak pernah menyakiti orang, apalagi membunuh orang. Mereka tidaklah orang yang berzina. Ya. Walladzina la yashhaduna zur. Apa sih ciri-cirinya mereka lagi? Mereka itu orang yang enggak pernah memberikan sumpah palsu, kesaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya. Ketika perkumpulan mereka itu membicarakan atau melakukan hal yang enggak berfaedah, mereka akan berdiri dan meninggalkan perkumpulan tersebut. Habib Alwi Bagil seperti itu. Habib Alwi itu suka kalau ada orang-orang duduk sama beliau. Nah, tapi kalau mulai ya namanya orang ya, mungkin kelupaan di depannya ini ada Habib Alwi atau gimana, mulailah ada yang mulai membahas tentang orang, ngerasa nih. Jadi duduk, lah kok ada yang mulai apa? Ada yang mulai ngerasa nih, langsung Habib Alwi nyelimur ya, tahu-tahu berdiri, inti ngambil apa-apa, keluar pergi daripada apa? Perkumpulan ini. Wa idza apa? Marru billahi marru kiraman. Bukan nambahi bahan ya, nambahi bahan. La ilaha illallah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaihi suman wa umyana. Ya, ketika diberi peringatan daripada ayat-ayat Allah, mereka tidak bersikap seperti orang yang tuli atau buta. Betul-betul apa? Masuk ke dalam hati mereka. Habib Alwi itu sampai akhir hayat tuh. Ya. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu dipraktekkan sama beliau di akhir hayat beliau. Beliau saat itu di rumahnya ada tamu. Beliau sebagai seorang muslim yang mengimani hadis Nabi, untuk memuliakan tamu, beliau keluar untuk membawakan jamuan tamunya. Ada yang menyatakan tamunya itu putra daripada gurunya. Jadi ketika di rumah beliau suruh keluar, beliau keluar untuk apa? Untuk memberi jamuan tadi itu. Beliau jalan sama sholawatan ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Ya Rabbi balighul wasilah. Yang beliau sering baca itu sampai akhir. Ya Rabbi watil fadilah, Allahumma sholli ala Muhammad sahabat terus. Ada orang-orang pemabuk lewat, hampir nyerempet Habib Alwi. Habib Alwi kan sholawat. Dikira Habib Alwi ini apa? Ngomongin mereka tadi itu. Singkat cerita, orang-orang tadi itu ngomong jelek kepada Habib Alwi. Habib Alwi slow respon, tidak mau menanggapi orang seperti ini. Sampai dibully sampai beliau apa? Beliau syahid tadi itu. Kemudian beliau ada di rumah sakit, langsung orang-orang tadi itu mencari identitas daripada pelaku-pelakunya sampai komplit identitas tadi itu ditunjukkan kepada Habib Alwi yang saat itu sudah ada di rumah sakit. Ya. Ketika ditunjukkan apa? Kata Habib Alwi, tidak usah. Sudah saya maafkan semuanya tadi. Itu Habib Alwi. Kejadian pada malam hari itu, beliau ketika pulang di rumah langsung ada yang mengatakan mematikan lampu ya tempat ibunya tadi itu. Beliau datang ke ibunya supaya nggak terlihat kondisi beliau. Beliau datang ke ibunya, beliau cium tangan ibunya, minta ridho, minta maaf kepada ibu. Ini orang soleh seperti ini, wali, ya, soleh beneran, gitu ya. Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka itu siapa sih? Ini kan beliau perintah kita untuk merenung ya. Ini kita praktekkan. Mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan ya anugerah kepada kami pasangan keturunan untuk penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi luar biasa. Ini kita diperintah oleh beliau ketika kita membaca yang di situ ada sifat-sifat orang soleh, kita renungkan kita ini seperti apa gitu ya. Seperti misalnya Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika akan disembelih oleh ayahnya ya Nabi Ibrahim, apa kata beliau? Ya abatif al-ma tu'mar.
wahai ayahku, selama itu perintah dari Allah, lanjutkan, laksanakan. Engkau akan mendapati diriku ini orang yang sabar. Tidak apa-apa. Itu hal-hal demikian tadi. Bagaimana kita melihat nasihat Luqman kepada putranya? Bagaimana tentang perjuangan Nabi Musa alaihissalam? Beliau diperintah oleh Allah untuk ngaji, taklim, ya, daras, menuntut ilmu kepada Sayyidina Khidir. Nah, itu bagus sekali. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Musa kalimullah belajar, bukan hanya belajar, mencari Sayyidina Khidir, untuk belajar kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Mana yang lebih afdal, Nabi Musa apa Sayyidina Khidir? Jauh Nabi Allah Musa sebagai kalimullah. Tapi ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa ilmu itu apa? Ilmu itu harus dicari, ilmu itu harus diupayakan. Kita datang, kita duduk, kita belajar, menimba, mengambil daripada ilmu itu. Bukan hanya kita melihat di YouTube, kita lihat di streaming dan lain sebagainya, tapi kita hadir, kita duduk, kita mengambil, menimba ilmu tadi itu. Kata beliau, nah, kalau kamu melihat seperti itu, maka berusahalah bersifat seperti mereka. Wa idza talawtal ayat allati yadhkurul ada minal kafirin munafikin, ketika disebutkan tentang orang-orang kafir, orang munafik, sifat-sifat mereka, akhlak mereka, maka kamu tadabbur juga dan lihat apakah kamu jangan-jangan seperti itu. Gitu ya. Bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, ya, yang membanggakan kekayaannya. Ya. Fatanaza'an wa tatub ilallah li alla yanzil bik min Allah mithlul ladzi nazala bihi minas sakhti wal iqab. Jangan sampai kalau kamu merasa, waduh, saya ini kok ada bibit-bibit Fir'aun gini, ya, ada kesombongan gini saya ini. Waduh, saya ini kok gini, deh. Kata beliau, taubat sama Allah. Kenapa? Jangan sampai kamu mendapatkan bala seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka tadi itu. Maka dari itu kata beliau, tadabburlah terhadap ayat Allah, setiap ayat, ya, sesuai dengan yang kamu baca dengan sesuai. Karena ayat Al-Quran ini banyak, kata beliau, bermacam-macam. Dan ayat Al-Quran ini terdapat di dalamnya, kata beliau, wa fihal ulum al-wasi'ah al-ghazirah allati la ghayata laha wa la nihayah. Al-Quran ini memiliki keilmuan yang dalam sekali, yang nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Memang Al-Quran ini sebagai mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Sampai kapan berlakunya ini? Sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Sehingga Al-Quran ini apa? Solihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran ini hadir sebagai solusi di setiap tempat dan waktu. Allah Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan daripada Al-Quran ini satupun daripada perkara. Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Kami turunkan kepada Muhammad Alkitab Al-Quran sebagai penjelas akan segala sesuatu. Terakhir, Nabi SAW beliau pernah menyatakan, inna likulli ayat dhahran wa batnan wa hadan wa matla'an. Setiap ayat daripada Al-Quran itu ada makna zahirnya dan ada makna batinnya. Makna batin ini tidak bisa dipahami kecuali oleh para aulia, para orang soleh. Itu bonus yang mereka dapatkan ketika mereka menelaah zahir. Lalu zahir saja kita tidak mengkaji piye batin, kan gitu. Batinnya itu dikasih sama Allah dalam rangka apa? Bonus. Oh, ini berupaya memahami zahir, dikasih sama Allah apa? Makna batinnya itu. Wahad dan wamatraan. Setiap ayat kata Nabi itu memiliki arti yang secara global dan arti juga yang secara terperinci. Seperti kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemarin, ya. Nafsirin Bismillahirrahmanirrahim aja bisa sampai dipikul 70 onta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa mentadabburi daripada ayat-ayat Allah, bisa masuk makna daripada ayat Allah kepada hati kita, sehingga kita beramal sebagaimana mereka orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin.
Sebelumnya mungkin kalau ada yang mau dibahas, bertanyakan monggo. Saya untuk ada pengakuan yang malah melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, seperti pacaran dan sebagainya. Sehingga yang penghafal yang tidak menghafal Al-Quran orang biasa itu menganggap dia aja yang menghafal Al-Quran itu, apalagi saya yang tidak menghafal Al-Quran. Itu bagaimana cara memutuskan orang itu? Jadi gini ya. Jadi memang betul menghafalkan Al-Quran itu baik, mengaji Al-Quran itu sangat baik. Tapi yang perlu diingat, Nabi SAW beliau pernah bersabda apa? Iqra'il Quran manahak, fa'in lam yanhaka fala sataqra'u. Bacalah Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa mencegah dirimu daripada perbuatan maksiat. Kalau Al-Quran itu belum bisa mencegah kamu dari bermaksiat, itu kamu hakikatnya tidak baca Al-Quran. Kemudian kalau kita berbicara masalah hafalan, jangankan orang Islam, orang kafir pun bisa menghafal apa? Al-Quran. Dan itu ada di satu tempat misionaris. Jadi orang kafir dia sengaja apa? Hafalin Al-Quran, hafal Al-Quran. Banyak orang Islam yang tidak hafal ya. Orang kafir hafal. Kemudian sampai dijadiin imam sholat. Ini ceritanya tak? Sampai jadi imam sholat. Sekian tahun baru kebongkar. Kalau ini apa? Misionaris. Orang yang memang dijadikan sebagai intelijen untuk daerah tersebut. Orang kafir, ngimami. Orang kodok itu sholat. Semuanya. Jadi menghafalkan Al-Quran itu mulia, tapi tidak otomatis demikian. Sehingga menghafalkan Al-Quran itu satu hal, mengamalkan Al-Quran itu hal yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kita tidak bisa, kita katakan loh itu yang hafal Al-Quran aja kayak gitu, tidak bisa. Karena jangankan manusia, laptop yang hafal Al-Quran, hafal kitab-kitab segala macam. Kalau cuma sekedar apa? Sekedar tahu. Google AI lebih alim, gitu ya. Kita tanya apa aja AI, wah. Sehingga itu bukan tolak ukur. Bahkan mungkin saya pernah nyampaikan ada 3 orang yang kelak akan masuk neraka bahkan sebelum orang Yahudi. Siapa itu? Di antaranya penghafal Al-Quran. Ketika dia mau dijemplungkan, ya Allah saya baca Al-Quran, saya menghafal Al-Quran ini semata-mata karena engkau. Kadzabta, bohong kamu. Kamu menghafal Al-Quran liyuqalu annaka hafid, annaka qari. Kamu ngafalin biar kamu dipanggil Al-Hafid kan? Biar kamu dipanggil Al-Qari kan? Gusti Allah kamu dia apa? Dibohongi. Kadzabta, bohong kamu. Sana dimuncalno itu ke jahanam. Maka dari itu menghafal, membaca itu hal yang agung. Namun apa? Jika diiringi dengan niat yang baik, pengamalan yang baik. Bukan berarti kemudian tidak usah ngafal Al-Quran, takut gak bisa mengamalkan. Ini tambah double keliru. Tambah keliru lagi. Tidak demikian. Tidak demikian. Jadi sesuai dengan niatnya. Kemudian yang kedua, tidak bisa dijadikan patokan. Orang kafir pun bisa sebagai hafid Al-Quran, bisa mau ngafalin kok, gitu ya. Oke, mungkin ada lagi. Udah kita akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil rahmatillah adada ma bi'illah salatan wa salaman daimain wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi maradatika. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي
وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي اللهم إني طامع في عطاء راغب مستسلم لقضاء فاكتبني بالأولياء واسلك في سبيل الهدى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.